Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut bahwa 2 guru SMA Negeri 1 Luwu, Sulawesi Selatan diberi rehabilitasi setelah Presiden menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan status kedua guru tersebut. Status 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara Sulawesi Selatan, Rasnal dan Abdul Muiz, kembali menjadi aparatur sipil negara usai mendapatkan rehabilitasi hukum dari Presiden Prabowo. Dengan kata lain, Gubernur Sulawesi Selatan harus mencabut kembali surat pemecatan terhadap 2 guru PNS tersebut. Sebelumnya, 2 guru PNS ini dipecat karena dinyatakan bersalah di tingkat kasasi akibat menggalang dana sumbangan untuk guru honorer setempat yang belum digaji selama 10 bulan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rehabilitasi diberikan setelah Presiden menerima aspirasi masyarakat serta berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan status kedua guru ini. Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi pada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz, guru SMA yang dari Luwu Utara. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI. Pemberian rehabilitasi dilakukan pada 13 November 2025 melalui penandatanganan dokumen yang dilakukan usai Presiden melakukan kunjungan ke Australia. Penandatanganan dilakukan di ruang VVIP Lanut Halim Perdana Kusuma dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara dan Wakil Ketua DPR RI. Sufmi Dasko menjelaskan keputusan atau langkah yang dilakukan pemerintah merupakan hasil dari koordinasi intensif dengan berbagai pihak. Zikri, Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI menetapkan pergantian Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI periode 2024 hingga 2029 yang semula Mardani Alisera menjadi Syahrul Aidi Mazat. Pimpinan DPR RI menetapkan pergantian Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI periode 2024-2029 yang semula Mardani Alisera menjadi Syahrul Aidi Mazat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan usulan pergantian Ketua BKSAP DPR RI bermula dari fraksi PKS yang telah mengirimkan surat pada tanggal 4 November 2025. Saudara-saudara pimpinan dan anggota BKSAP DPR RI yang saya hormati, dengan telah diterimanya surat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI nomor 630 tanggal 4 November 2025, maka perlu dilaksanakan pergantian pimpinan BKSAP dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Untuk itu, rapat pleno BKSAP hari ini menetapkan wakil dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Dr. Haji Syahrul Aidi Mazat sebagai Ketua BKSAP. Apakah dapat disetujui? Ketua BKSAP DPR RI yang baru dilantik, Syahrul Aidi Mazat, menegaskan fokus kepemimpinan-nya terletak pada penguatan diplomasi parlemen dan penyampaian sikap Indonesia atas berbagai isu kemanusiaan. Konsen kita tentu juga adalah seluruh yang menjadi isu-isu strategis dan isu yang lagi hit sekarang ini terkait tentang Palestina tentu tidak pernah berhenti karena memang menjadi amanat daripada Undang-Undang Dasar kita. Begitu juga isu yang baru saja muncul dan sebetulnya sudah muncul tahun-tahun yang lalu, cuma lagi hangatnya sekarang itu tentang krisis kemanusiaan yang ada di Sudan dan beberapa negara seperti Rohingya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan akan mempermudah akses layanan BPJS Kesehatan, khususnya menghapus keharusan rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk kasus tertentu, sehingga penanganan pasien dapat lebih cepat. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendukung kebijakan penyederhanaan rujukan BPJS Kesehatan untuk kasus tertentu, mengingat potensi penumpukan pasien di rumah sakit tipe A. Kementerian Kesehatan merencanakan peraturan menteri yang akan mempermudah akses layanan BPJS Kesehatan. Kebijakan ini akan menghapus keharusan rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP untuk kasus tertentu, sehingga penanganan pasien dapat lebih cepat. Secara substansi, Komisi 9 DPR RI mendukung rencana itu. Pasalnya, selama ini banyak kasus gawat darurat atau penyakit berat yang justru dirujuk secara bertahap. Mulai dari puskesmas, ke rumah sakit tipe C, lanjut ke tipe B, dan baru masuk ke tahap tipe A. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kahfi mendukung penyederhanaan rujukan BPJS Kesehatan yang menjadikan masyarakat dapat langsung berobat ke RS tipe A. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memperhatikan potensi penumpukan pasien di rumah sakit tipe A. Jadi umpamanya ada pasien yang memang harus ditangani oleh rumah sakit TPA kan, tidak perlu lagi ke puskesmas, tidak perlu lagi ke rumah sakit tipe C. Oke, kita setuju dan saya dukung itu. Tapi kita juga harus waspada, jangan sampai terjadi penumpukan, sehingga di situ harus jelas standarnya seperti apa, penyakit seperti apa yang mereka bisa langsung ke rumah sakit tipe A, supaya tidak terjadi penumpukan. Kalau mereka tinggalkan puskesmas, tinggalkan rumah sakit tipe C, semua berbondong-bondong ke tipe A, itu terjadi penumpukan, masalah baru lagi muncul. Gitu. Lebih lanjut, Ashabul Kahfi berpendapat BPJS perlu membuat sistem klasifikasi tentang kondisi pasien. Pasien dengan riwayat penyakit berat dan membutuhkan penanganan segera dapat langsung ditangani oleh rumah sakit tipe A. Hilman dan Esa, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Komisi 6 DPR RI dorong Peruri terus memperluas potensi bisnis di bidang keamanan digital nasional karena memiliki peran strategis sebagai lembaga terpercaya dalam penyediaan solusi digital security bagi pemerintah, BUMN maupun sektor swasta. Komisi 6 DPR RI mendorong Peruri untuk terus memperluas potensi bisnis di bidang keamanan digital nasional. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Peruri dinilai memiliki peran strategi sebagai lembaga terpercaya dalam penyediaan solusi digital security bagi pemerintah, BUMN maupun sektor swasta. Komisi 6 DPR RI menegaskan, Peruri kini tidak hanya fokus pada pencetakan uang rupiah,
namun telah berkembang menjadi penyedia layanan keamanan digital, seperti Peruri Sign atau tanda tangan elektronik, materai digital, hingga sistem verifikasi dan otentifikasi data. Anggota Komisi 6 DPR RI, Muhammad Hussein Fadlullah menilai penguatan bisnis digital security Peruri merupakan langkah penting untuk menjaga kedaulatan data dan keamanan informasi nasional. Ia berharap transformasi digital Peruri dapat mendorong kemandirian teknologi keamanan informasi di tanah air, sekaligus membuka peluang bagi industri digital security nasional untuk bersaing di tingkat global. Peruri ini adalah perusahaan milik negara yang ternyata cukup berperan penting ya di segi kedaulatan ya, terutama ini dalam menjaga keaslian dari dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh negara. Dengan bagaimana Peruri juga bisa berperan aktif dalam mendevelop pelayanan dokumen-dokumen digital yang dimiliki oleh negara. Kita juga mendukung bagaimana Peruri ini bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dari negara-negara lain. Dari Karawang, Jawa Barat, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Pada peninjauan Komisi 8 DPR RI ke Sekolah Rakyat 17 Solo, Komisi 8 DPR RI menilai pentingnya penguatan status dan sarana pendukung dan akan menyerap berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan. Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat perlu penguatan status dan sarana pendukung. Penegasan ini disampaikan saat Komisi 8 DPR RI meninjau Sekolah Rakyat 17 Solo untuk menyerap berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Singgi Januratmoko menyoroti status sekolah yang masih bersifat sementara, serta minimnya fasilitas penunjang belajar. Ia juga menilai beberapa persoalan klasik seperti rendahnya motivasi siswa perlu segera ditangani, agar tujuan pendirian sekolah rakyat dapat tercapai. Alhamdulillah tadi sudah akan tanya jawab. Tadi banyak masalah-masalah yang insya Allah nanti ke depan kita akan sampaikan di temuan-temuan di sini masalahnya apa. Nanti kita sampaikan dengan Pak Menteri, kita harapkan di RJP. Mungkin sekolah sendiri ya juga nanti pasti ada evaluasi Pak. Ini kan sementara di sentra. Kita juga nggak ingin di sentra terus, ada yang permanen. Karena apa, kalau kita di sentra terus ini kan fungsi Kemensos sentranya kan nggak jalan. Ini kan sementara perbantuan, nanti insya Allah baru tahun depan mulai bisa pindah ke sekolah yang ke tempat yang tetap ya. Tapi ini program yang bagus sekali dari Komisi 8, kita mendukung sekali supaya program itu berjalan. Program Bapak Presiden ini kan bagus sekali. Meski menemukan sejumlah kendala, Komisi 8 DPR RI menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden. Seluruh temuan di lapangan akan dibawa ke rapat evaluasi bersama kementerian terkait guna merumuskan solusi permanen bagi keberlanjutan pendidikan di sekolah rakyat. Dari Jawa Tengah, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Industri tekstil nasional merupakan nadi ekonomi rakyat, mulai dari pabrik besar hingga penjahit kecil di sudut kampung yang kini terancam oleh banjirnya baju bekas ilegal. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Pemirsa, di balik harga murah, tersimpan ancaman serius bagi keberlangsungan usaha dalam negeri, lapangan kerja, dan kesehatan masyarakat. Dan DPR RI menyerukan langkah tegas dan terpadu antara penegak hukum, Bea Cukai, dan kementerian terkait guna menutup seluruh celah impor ilegal. Ini bukan sekadar soal perdagangan, tetapi pertarungan untuk menjaga martabat industri bangsa agar tetap berdiri tegak di negeri sendiri. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF memperingatkan dampak serius dari derasnya impor pakaian bekas di dalam negeri. Pasalnya, 520.000 pekerja pabrik tekstil dihadapkan pada persoalan pemutusan hubungan kerja karena omset pabrik yang menurun drastis. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, impor baju bekas di Indonesia melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Berawal dari tahun 2021, volume impor baju bekas hanya sebanyak 7 ton. Namun, naik menjadi 12 ton pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian, melonjak drastis menjadi 3.600 ton pada tahun 2024. Hingga Agustus tahun 2025 sudah mencapai 1.800 ton. Berkaca dari kondisi tersebut, rancangan undang-undang pertekstilan yang saat ini tengah dibahas DPR RI menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran di tanah air sehingga berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Kita sedang menyusun rancangan undang-undang tentang pertekstilan. Indonesia dulu pernah berjaya dalam bidang tekstil, tapi sekarang banyak pabrik-pabrik tekstil kita tutup, ya, tutup. Salah satu penyebabnya ya selain beberapa penyebab lain adalah selama 40 tahun ini lebih sudah banyak masuk barang-barang bekas, baju-baju bekas dari berbagai negara. Istilahnya cap karung, ya. Nah ini tentu harus dihentikan kalau mau UMKM kita, industri tekstil kita bangkit kembali, ya. Dan mereka juga sebenarnya tidak membayar pajak masuk ke Indonesia kan, banyak dalam arti kata penyelundupan, ya, penyelundupan. Nah, saya setuju Indonesia mengatur, melarang supaya UMKM kita hidup, supaya industri tekstil kita hidup juga. Nah itu harus dilarang. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Keuangan berencana mengeluarkan aturan larangan impor pakaian bekas ilegal. Mereka beralasan impor pakaian bekas telah merugikan industri tekstil dalam negeri dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menutup celah kerugian negara akibat ketiadaan pajak bea masuk. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, setuju nggak sih kalau misalkan kita sedang overthinking itu seringkali mengganggu fokus dan aktivitas kita sehari-hari? Setuju dong, ini sangat mengganggu karena kalau tidak dikelola dengan baik justru overthinking ini bisa memicu kecemasan juga untuk menurunkan produktivitas kerja kita sehari-hari. Oke, kalau untuk itu berarti harus ada cara untuk mengatasi overthinking ini, ya, supaya tidak menimbulkan kecemasan berlebih nih. Nah setelah ini pemirsa, kita akan menyajikan kepada Anda beberapa langkah-langkah sederhana yang dapat Anda lakukan untuk dapat meredakan overthinking. Dan tentunya kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Undang-undang ASN masuk ke prolegnas prioritas, benar Pak? Kita waktu itu pada akhirnya mempertanyakan, loh kenapa kok tiba-tiba undang-undang ASN ini masuk lagi? Kalau ditanya per hari ini, memang revisi undang-undang ASN itu harus dilakukan, tapi bukan karena tadi usulan dari teman-teman Komisi 2 yang kemarin dimasukkan itu, tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi minggu lalu. Masih jauh lebih penting menyelesaikan urusan tenaga honorer dibandingkan dengan dua isu itu menurut saya. Tidak setuju. Tapi begitu masuk
keputusan dari MK memang harus ada KASN, Bapak merasa kayak ini kayaknya momen yang tepat? Kalaupun nanti masuk 2027, itu artinya sama dengan kita memenuhi perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas ada orang yang menjudicial review tentang KASN itu. Nah, dugaan saya peraturan pemerintah ini nanti kan ujungnya yang 2 yang 3 ini. Masih terombang-ambingnya gara-gara itu. Soal kesejahteraan sama masa depan mereka, pensiun. Ini apa konsekuensinya? Anggaran. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, tadi kita sudah bahas overthinking nih, apalagi ini udah akhir tahun November, seringkali mungkin kita mengalami kecemasan yang berlebih nih Alfat ya. Dan ini sering datang saat pikiran kita itu lagi capek, lagi lelah. Nah, makanya penting untuk memberikan ruang istirahat bagi diri kita sendiri tentunya. Tadi Elisa udah berbicara nih akhir tahun ya, berarti ini udah saatnya waktu-waktu untuk bisa meredakan overthinking. Nah, karena memang melalui langkah kecil seperti menarik napas dalam, menuliskan kekhawatiran atau mengalihkan fokus, kita dapat membantu otak menjadi lebih tenang. Nah, sebenarnya apa aja nih tips yang bisa kita lakukan, sederhana tapi bisa mengatasi overthinking? Ini dia informasinya untuk Anda pemirsa dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, apakah belakangan ini pemirsa sedang gelisah, khawatir jika apa yang sedang direncanakan tidak berjalan dengan baik? Seringkali kita terjebak dalam pemikiran negatif atau kekhawatiran mengenai masa depan, sehingga tanpa kita sadari, pikiran kita akan dipenuhi oleh kecemasan dan ketakutan yang mungkin tidak akan terjadi. Kita sering terjebak terhadap hal-hal yang belum berhasil kita raih, padahal ada banyak hal-hal kecil yang membuat hidup kita lebih berarti setiap harinya. Intips kali ini akan memberikan sedikit tips untuk pemirsa yang lagi sering overthinking dan takut kalau jadi oversharing ke orang yang salah. Jika kamu melakukan beberapa kebiasaan sederhana ini secara konsisten, dapat membantu melatih pikiran kita untuk melihat sisi positif dari setiap keadaan, menumbuhkan ketenangan, serta meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak dan optimis. Let's check it out. Journaling. Cara agar kita terbebas dari overthinking dapat dimulai dari hal sederhana, seperti menulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu setiap malam. Menulis 3 hal yang kamu syukuri dapat mengubah fokus pikiran, meningkatkan kebahagiaan, kepuasan hidup, membangun hubungan sosial yang lebih baik, dan meningkatkan ketahanan mental. Metode ini dipercaya dapat merilis emosi dan dapat membuat tidurmu menjadi lebih berkualitas. Latih diri berpikir positif. Merasakan rasa syukur secara sungguh-sungguh bisa melatih otak untuk lebih fokus pada hal-hal positif. Efeknya mencakup peningkatan suasana hati, pengurangan stres, penguatan hubungan sosial, serta pembentukan pola pikir yang lebih optimis dan seimbang dalam jangka panjang. Terima ketidaksempurnaan dalam diri. Saat seseorang bersyukur, ia lebih fokus pada hal-hal positif yang sudah dimiliki, bukan pada hal-hal yang kurang atau yang dimiliki orang lain. Ini mengurangi kecenderungan untuk membandingkan diri dan merasa iri. Tidak hanya itu, rasa syukur memicu pelepasan hormon bahagia seperti dopamin dan serotonin.
Hormon-hormon ini membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. Temukan akar masalah. Tips berhenti overthinking selanjutnya dapat dilakukan dengan menemukan akar masalah. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Temukan sumber kekhawatiran berlebihan yang kamu rasakan. Overthinking pasti ada hal-hal yang mendasari. Jadi, coba pikirkan dan ingat bahwa tekanan yang dirasakan tidak sebesar kelihatannya jika dihadapi dan diselesaikan. Nah, itu dia beberapa cara simpel untuk menerapkan gratitude di kehidupan sehari-hari sekaligus mengurangi overthinking. Ingat, rasa syukur bukan sekadar reaksi terhadap hal baik, tetapi sebuah pilihan untuk melihat kebaikan dalam setiap situasi. Semoga kamu dan kita semua bisa lepas dari rasa overthinking ya. Yaitu pemirsa beberapa tips ya untuk mengurangi overthinking. Ya. Karena tadi kita udah berbicara terkait dengan akhir tahun, mungkin kita juga sejenak untuk bisa berlibur ya, di akhir tahun untuk bisa mengurangi rasa lelah kita selama tahun 2025 ini berjalan. Betul, mungkin mulai bisa diagendakan untuk keluarga tentunya, Alfat. Tentu saja Elisa. Dan langsung aja Elisa ya, ini di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari Kamis 20 November 2025. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dengan Direktur Utama Inalum. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 juga akan menggelar fit and proper test calon anggota Dewan Energi Nasional periode 2026-2030. Dan tentunya masih ada sejumlah rapat dan agenda DPR RI lainnya pemirsa. Tetap dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky pemirsa. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.